فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tafsir Ibnu Katsir. Masih di ayat yang ke-87. Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa dalilu ala anna ruhal qudus huwa Jibril kama nassa alaihi Ibnu Mas'udin fi tafsir hadhil ayah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Ruhul Qudus, yang mana Allah menguatkan Nabi Isa dengan Ruhul Qudus, maksudnya adalah Jibril, adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh Ibnu Mas'ud di dalam tafsir ayat ini. Wa taba'ahu ala dzalika Ibnu Abbas, dan tafsir ini diikuti oleh Ibnu Abbas, wa Muhammad ibnu Ka'ab al-Quradhi, wa Ismail ibnu Abi Khalid, wa Suddi, wa Rabi ibnu Anas, wa Atiyatul Aufi, wa Qatadah. Ma'a qaulihi ta'ala, dengan firman, bersamaan dengan firman Allah Ta'ala, nazala bihir ruhul amin, turun membawa kitab suci itu adalah ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya. Jelas maksudnya adalah Ruhul Qudus itu lagi. Ala qalbika litakuna minal munzirin, kepada hatimu wahai Muhammad SAW agar engkau termasuk dari pemberi peringatan. Tayyib. Dalilnya maqala al-Bukhari, yang diucapkan oleh Al-Bukhari, wa qala Ibnu Abi Zinad an abihi an Urwah an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a li Hasan bin Sabit mimbaran fil masjid, bahwasanya Rasulullah SAW meletakkan sebuah mimbar di masjid untuk Hasan bin Sabit Al-Ansari radhiyallahu an. Fakana yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Membuat syair membantah syair dari siapa itu? Abu Sufyan ibnul Harith sebelum masuk Islam. Nanti Abu Sufyan ibnul Harith masuk Islam ketika Fathu Makkah. Nah, Abu Sufyan ibnul Harith dulu membuat syair yang menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Abu Sufyan yang satunya lagi yang terkenal itu, tapi ini yang lain. Sahr bin Harb. Yang ini adalah Ibnul Harith. Kemudian apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ayyid Hasana bi ruhil qudus. Maka Rasulullah berdoa, wahai Allah, kuatkanlah Hasan dengan Ruhul Qudus, kama nafaha an nabiyyik, sebagaimana dia membela nabimu. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Al-Hakim, dan seterusnya. Dikatakan sanadnya sahih. Pembahasannya panjang lebar, tapi intinya adalah sahih. Nah, Imam Bukhari juga menukilkan itu dengan apa? Sighatul jazm di sini. Qal wa hadza minal Bukhari ta'liq. Ini diriwayatkan secara mu'allaq, secara tergantung oleh Al-Bukhari. Karena tidak sebutkan nama gurunya, langsung mengatakan apa di sini? Qala Ibnu Abi Zinad. Wa qad rawahu Abu Dawud fi sunanih an Luwain wa Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunan beliau dari Luwain dan Tirmidzi an Ali bin Hujr wa Ismail bin Musa Al-Fazari, salah satuhum an Abdurrahman bin Abi Zinad. Mereka bertiga semuanya meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Zinad, an Abi, dari ayahnya, wa Hisham bin Urwah, dan juga dari Hisham bin Urwah, kilahuma an Urwah. Mereka berdua dari Urwah, an Aisyah tabih. Wa qala Tirmidzi hasanun sahih wa huwa haditsu Abi Zinad. Wa fi sahihaini min hadisi Sufyan bin Uyainah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Sufyan bin Uyainah an Zuhri an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah anna Umar marra bi Hasan, bahwasanya Umar melewati Hasan wa huwa yunshidu syi'ra fil masjid, dalam keadaan Hasan sedang mengumandangkan syair di masjid.
Falahadha ilaih. Lalu Umar melihat kepada Hasan. Faqal, maka Hasan pun mengatakan, qad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun mink. Hasan mengatakan, sungguh saya dulu mengumandangkan syair di masjid ini, dan di masjid ini waktu itu ada orang yang lebih baik dari engkau, yaitu Rasulullah. Tsumma tafata ila Abi Hurairah. Lalu Hasan menoleh kepada Abu Hurairah. Faqal, seraya mengatakan, unshidukallah, saya memanggil Anda dengan nama Allah. Asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ajib anni Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Apakah engkau, wahai Abu Hurairah, mendengar dari Rasulullah SAW yang mengatakan kepada Hasan, jawablah syair tadi atas nama diriku. Wahai Allah, kuatkanlah dia dengan Ruhul Qudus. Faqal Allahumma na'am. Maka Abu Hurairah mengatakan Allahumma iya. Tentunya Allahumma ini sebagai apa? Jumlah i'tiradiyah. Baik, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Nasa'i juga Abu Dawud. Wa fi ba'dir riwayat, di sebagian riwayat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Hasan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hasan, uhjuhum au hajihim. Ini boleh jadi uhjuhum ini sulasi, hajihim ini rubai dalam masalah sorofnya. Intinya sama, serang mereka. Wa Jibrilu ma'ak, dan Jibril bersamamu. Ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi syi'ri Hasana qauluh, dan dalam syair Hasan ada ucapan dia, wa Jibrilu Rasulullahi fina wa ruhul qudusi laisa bihi khafa'u. Dalam keadaan Jibril utusan Allah di tengah-tengah kami, dan Ruhul Qudus itu tidaklah tersamarkan. Wa qala Muhammad ibnu Ishaq haddatsani Abdullah ibnu Abdurrahman ibni Abi Husain al-Makki an Syahr bin Hausyab al-Asy'ari. Ada kelemahan, tapi kelemahannya tidak seberapa insyaallah. Makanya kalau Syekhuna Muhammad Ali Adam Etiopi mengatakan beliau hasanul hadis. Tapi yang rajih adalah yang dinukilkan oleh Imam Muslim sendiri dalam muqaddimah, yaitu apa? Dia lemah tapi boleh untuk penguat. Anna nafaran minal yahudi sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya adalah mursal. Karena apa? Jelas Syahr bin Hausyab tidak menjumpai masa tersebut, masa Rasulullah SAW. Bahwasanya sekelompok orang dari Yahudi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu akhbirna anir ruh. Mereka berkata, kabarkan kepada kami tentang ruh. Faqal unshidukum billah. Yang lain membaca angshudukum, enggak masalah. Wa bi ayyamihi inda bani Israel. Saya menyeru kalian dengan nama Allah dan dengan hari-hari Allah pada Bani Israel. Hari-hari Allah maksudnya adalah hari-hari di mana Allah memberikan berbagai keputusan terhadap Bani Israel. Hal ta'lamuna annahu Jibril? Apakah kalian tahu bahwasanya dia itu Jibril? Wa huwal ladzi ya'tini, dan bahwasanya Jibril itulah yang mendatangi saya? Qalu na'am. Mereka mengatakan iya. Disebutkan dalam catatan kaki sanadnya dhaif karena ada Syahr bin Hausyab. Dia lemah dan meriwayatkan secara mursal. Wa fi sahih Ibnu Hibban an Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ruhal qudus nafasa fi rawi. Dalam sahih Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ruhul Qudus meniupkan ke dalam hati saya. Bukan ru tapi ra-nya di dhammah fi ru'i, yaitu ke dalam hati saya. Meniupkan apa? Wahyu. Annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Bahwasanya suatu jiwa tidak akan mati sehingga dia mengambil secara sempurna rezeki yang menjadi bagian dia. Wa ajalaha, dan menyempurnakan ajalnya. Ini adalah bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah Qadariyah yang mengatakan khawarimul ajal. Mungkin aja ajal itu dirusak. Allah menetapkan dia mati 40 tahun kemudian ternyata baru usia 20 tahun ada accident lalu dia mati. Barulah Allah tahu, oh ternyata enggak seperti yang saya perkirakan. Ini kesesatan orang
Mu'tazilah. Kalau Allah sudah menetapkan ajal, nggak mungkin diajukan, tidak mungkin dimundurkan. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah di dalam mencari rezeki, yaitu cari yang halal dan tinggalkan yang haram, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Ini hadisnya sahih, datang dari sejumlah sahabat, dari Ibnu Mas'ud, dari Al-Muttalib bin Hantab dan yang lain-lain. Hadisnya sahih, juga dari Jabir. Disebutkan dalam catatan kaki, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Ibnu Abdul Bar dan sanadnya sahih. Aqwalun ukhra, pendapat-pendapat yang lain tentang Ruhul Qudus. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Zur'ah, qala haddatsana Minjab Ibnul Harits, qala haddatsana Bishr an Abi Rauq anid Dhahak an Ibni Abbas. Sanadnya putus, Dhahak tidak jumpa Ibnu Abbas, Dhahak bin Muzahim. Wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus qal huwal ismul a'zam. Ruhul Qudus adalah nama yang paling agung. Alladzi kana Isa yuhyi bihil mauta, yang dengan itulah Isa menghidupkan orang mati. Baik, kita tahu ini dhaif ma'ruf. Ismullahil a'zam kata jumhur adalah nama Allah itu sendiri, Allah, dan bukan hanya Nabi Isa yang tahu nama Allah. Bahkan ini nama yang paling agung di hati orang yang masih punya fitrah. Wa qala Ibnu Jarir, baik, untuk yang tadi disebutkan dalam catatan kaki sanadnya lemah. Karena apa? Karena Dhahak tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Bahkan apa? Bukan tidak hanya mendengar, tidak berjumpa. Baik. Bishr juga dhaif kata beliau di sini. Ibnu Jarir mengatakan huditsu anil Minjab. Saya diberi hadis dari Minjab, cuma kita tak tahu siapa yang memberikan hadis kepada Ibnu Jarir kali ini. Fadzakarah, lalu menyebutkan itu. Wa qala Ibnu Abi Hatim wa ruwiya an Sa'id bin Jubair nahwu dzalik. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair semacam itu juga. Wa naqalahul Qurtubi an Ubaid bin Umair rahimahullah aidan qal wa huwal ismul a'zam. Ini nama yang paling agung. Wallahu alam, boleh jadi ini diambil dari Israiliyat. Wa qala Ibnu Abi Najih ar-ruhu wa hafazatun 'alal malaikah. Ibnu Abi Najih mengatakan ruh di sini adalah para penjaga terhadap malaikat, para pengawas malaikat yang ditugaskan untuk mengawasi malaikat. Wa qala Abu Ja'far Ar-Razi anir Rabi ibni Anas al-Qudus huwa ar-Rabbu tabaraka wa ta'ala. Tapi kita tahu ini sanadnya dhaif. Isa bin Mahan dhaif. Wa huwa qaulu Ka'ab wa hakal Qurtubi an Mujahid wal Hasanil Basri annahuma qala al-Qudus huwa Allah Ta'ala. Kudus ini adalah Allah Ta'ala. Alam, sananya enggak disebutkan, cuma dinukilkan oleh Qurtubi. Untuk nama Allah adalah Al-Quddus. Ada wawunya. Wa ruhuhu Jibril. Ruhnya Allah maksudnya di sini adalah Jibril. Ruh yang Allah ciptakan. Nah, ini kembali ke tafsir pertama kalau seperti ini. Wa fa'ala hadza yakunul qaulal awal. Berdasarkan ini maka pendapat terakhir ini menjadi pendapat pertama tadi lagi, yaitu Jibril. Wa qala Suddi al-Qudus al-barakah. Makna Qudus adalah keberkahan. Wa qala al-Aufi an Ibni Abbas, sananya dhaif Aufi, Atiyah bin Sa'ad al-Aufi dhaif. Sayyul Hifat. Al-Qudus at-Tuhur. At-Tuhur kesucian. Nah, asal maknanya betul. Wa qala Ibnu Jarir haddatsana Yunus ibnu Abdul A'la. Murid dari Asy-Syafi'i. Yunus bin Abdul A'la Al-Misri As-Sadafi, siqatun muqri. Amba'ana bin Wahab. Ini Diwanul Ilm, murid dari Imam Malik ma'ruf. Qala Ibnu Zaid fi qaulihi ta'ala bi ruhil qudus qala ayyadallahu Isa bil Injil ruhan. Allah menguatkan Isa dengan Injil sebagai ruh. Kama ja'alal Qur'ana ruhan, sebagaimana Allah menjadikan Quran sebagai ruh, menamakan Quran sebagai ruh. Wa kilahuma ruhun minallah, dan dua-duanya adalah ruh dari Allah. Ini bukan tafsir yang menyelisihi tentunya. Masalah mungkin. Tapi apa? Jumhur memilih pendapat pertama yaitu Jibril, karena Rasul telah menetapkan dalam hadis-hadis tadi
Ruhul Qudus adalah Jibril. Kama qala ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad SAW satu ruh dari urusan kami. Summa qala Ibnu Jarir, lalu Ibnu Jarir mengatakan wa aulat ta'wilat fi dzalik bisawab. Tafsir-tafsir yang paling layak untuk mendapatkan ketepatan, kebenaran dalam masalah itu, qaulu man qala, pendapat orang yang mengatakan ar-ruh fi hadzal maudhi' Jibril. Ruh di dalam pembahasan ini adalah Jibril. Baik, sesuai pendapat jumhur. Li'anna Allah azza wa jalla akhbara annahu ayyada Isa bih. Karena Allah azza wa jalla telah mengabarkan bahwasanya dia menguatkan Isa dengan Jibril. Kama akhbara fi qaulih, sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam firman-Nya, idz qala Allahu ya Isa bin Maryam adzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, ingatlah kenikmatanku kepadamu dan kepada ibumu. Idz ayyatuka bi ruhil qudus, ketika aku menguatkan engkau dengan Ruhul Qudus, tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, yang dengan itu engkau mengajak bicara manusia ketika masih di dalam buayan dan ketika sudah tua. Tayyib. Ini ada isyarat bahwasanya Nabi Isa tidak dibunuh oleh Yahudi karena kahl itu adalah usia 60-70 tahun ke atas. Sementara Isa beliau diangkat ke langit usia 33 tahunan. Tapi bila beliau mengajak bicara manusia ketika tua, berarti apa? Beliau masih hidup dan suatu saat memang akan turun lagi. Id allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Ketika aku mengajarimu kitab suci, juga hikmah, demikian pula Taurat dan Injil. Al-ayah. Fadzakara annahu ayyadahu bih. Maka Allah menyebutkan bahwasanya dia menguatkan Isa dengan itu. Falau kana ruhul ladzi ayyadahu bihi huwal Injil. Seandainya ruh yang mana Allah menguatkan Isa dengannya adalah Injil, lakana qauluhu id ayyatuka biruhil qudus. Niscaya firman Allah Ta'ala, ketika aku menguatkan engkau dengan Ruhul Qudus, id allamtukal kitaba wal hikmata wa taurata wal injil takrir. Berarti dengan kalimat wa id allamtukal kitab dan seterusnya sampai Injil, berarti ada pengulangan qaulun la maknalah, yaitu ucapan yang tidak ada maknanya. Karena apa? Ruhul Qudus dan Injil di sini disendirikan. Berarti apa? Ruhul Qudus bukan Injil. Wallahu a'azzu an yukhatiba ibadahu bima la yufiduhum bih. Sementara Allah itu terlalu mulia untuk mengajak bicara para hambanya dengan perkataan yang tidak berfaedah bagi mereka. Baik, Quran dan juga apa sebelum Al-Quran itu betul-betul wahyu yang sangat sastranya sangat indah, tidak mungkin sia-sia macam itu. Qultu wa minad dalili ala annahu Jibril. Saya katakan, kata Imam Ibnu Katsir, termasuk dalil yang menguatkan bahwasanya Ruhul Qudus adalah Jibril, ma taqaddama fi awwalis siyaq. Apa yang telah berlalu pada awal alur pembicaraan ini. Walillahil hamd, dan segala puji bagi Allah. Qala Zamakhsyari biruhil Qudus biruhil muqaddasah. Baik, dohirnya dari sisi apa ini? Dari sisi lughahnya. Idhofatu an-na'at ilal idhofatul man'ut ilan na'at, yaitu apa? Penisbatan penyandaran objek yang disifati dengan sifatnya, sebagaimana yang dibahas pada pertemuan yang lalu. Dan ini ma'ruf. Jadi sama aja nukil dari Zamakhsyari yang Mu'tazili itu ataupun tidak, ini ma'ruf. Ini idhofatu al-man'ut ilan na'at. Seperti apa? Ar-ruhul amin. Ruh itu adalah apa? Man'ut. Al-amin itu adalah na'at. Jadi memang yang lafadz yang kedua itu adalah na'atnya. Cuma sekarang yang di hadapan kita polanya pola idhofah di sini. Berarti apa? Maknanya adalah ar-ruh al-muqaddas. Jadi al-qudus di sini maksudnya adalah al-muqaddas. Berarti apa? Masdar yang digunakan sebagai bentuk mubalaghah dari sifat. Kama taqulu, sebagaimana engkau katakan, contohnya Hatim al-Jud.
Asalnya adalah Hatim al-Jawad. Sekarang apa? Hatimul Jud. Ini idhofah. Wa rajulu sidqin. Asalnya adalah rajulun shadiqun. Tayyib. Wa wasafaha bil qudus. Allah mensifati ruh dengan al-qudus kama qala sebagaimana dia berfirman wa ruhun minh, dan ruh darinya, fa wasafahu bil ikhtisas. Allah mensifati dia dengan kekhususan. Di sini yaitu apa? Kekhususan ruh dari Allah Ta'ala. Maksudnya semuanya dari Allah, tapi ini khusus, idhofah yang khusus. Wa takrib sebagai bentuk pendekatan. Memang Jibril sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Takrimatan sebagai pemuliaan. Wa qila li annahu lam tadummahul aslabu wal arhamu at-tawamis. Ada yang mengatakan dikatakan dia itu dikuatkan oleh Ruhul Kudus karena dia itu tidak dikandungi oleh aslab. Aslab yaitu apa? Tulang rusuk. Wal arham yaitu rahim-rahim atau wamis yang telah dibuahi, telah digauli. Wa qauluhu bi Jibril, waqila bi Jibril, ada yang mengatakan maksudnya adalah Jibril. Waqil bil Injil, ada yang mengatakan dengan Injil. Kama qala fil Quran, sebagaimana Allah berfirman tentang Al-Quran, ruham min amrina. Alhamdulillah sudah dibahas oleh Imam Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir. Waqil bismillahil a'zam, ada yang mengatakan Ruhul Qudus adalah nama Allah yang paling agung. Alladzi kana yuhyil mauta bi dzikrih, yang mana dengan menyebutkan nama itulah Isa menghidupkan orang mati. Fatadammana kalamuhu qaulan akhar, maka ucapannya itu mengandungi perkataan yang lain, wahwa yaitu annal murad ruhu Isa nafsuhul muqaddasah, bahwasanya yang dimaksudkan dengan Ruhul Kudus di sini adalah ruhnya Isa itu sendiri yang disucikan, al-mutahharah, sama ya, disucikan. Wa qala Zamakhsyari fi qoulihi ta'ala fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Ayat yang sebelumnya. Sekelompok orang, sekelompok nabi kalian dustakan dan sekelompok lagi kalian bunuh. Oh, yang setelahnya berarti, bukan sebelumnya. Innama lam yakul wa fariqan qataltum. Az-Zamakhsyari tidak mengatakan, Az-Zamakhsyari mengatakan Allah tidak berfirman dan sekelompok lagi sudah kalian bunuh dengan fi'il madhi. Kenapa? Li'annahu arada bidzalika wasfahum fil mustaqbal aidan. Karena Allah menginginkan dengan itu mensifati mereka di masa yang akan datang juga. Li'annahum hawalu qatlan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bisummi was-sihr. Karena karena orang-orang Yahudi berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW dengan racun dan sihir. Jadi bukan hanya di masa lampau nabi-nabi itu dibunuh, tapi di masa yang akan datang mereka juga ingin membunuh. Baik. Sebenarnya kita tak perlu ucapan Zamakhsyari, tapi cukup ucapan ulama-ulama salafi yang lain seperti Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, atau apa Imam Ibnu Muflih di dalam Al-Adabus Syar'iyyah. Tapi kita tahu atmosfer di zaman itu memang sangat berat. Imam Ibnu Katsir ditekan sangat berat oleh orang-orang Asy'ariyin. Sehingga apa? Beliau perlu terkadang menukilkan yang lebih dulu dan yang lebih muktabar di mata orang-orang Asy'ariyah sebagai hujjah. Sebagai hujjah untuk melawan mereka sendiri. Kemudian wa qad qala alaihi salam fi maradi mautih. Dan Rasulullah SAW telah bersabda di sakit beliau yang menyampaikan beliau kepada kematian, mazalat uklatu Khaybar, senantiasa terus menerus makanan yang saya makan di Khaybar. Uklah bukan akalah. Kalau akalah ini binatang yang banyak yang suka memakan, yaitu semacam aneh-aneh. Tapi uklah yaitu apa? Suapan yang saya makan di Khaybar tu'awiduni, yaitu terus menerus mendatangi saya. Yaitu apa? Racunnya itu masih terus menyerang, padahal beliau sudah memakai apa itu namanya, pakai hijamah berulang-ulang pada waktu itu. Dan memang racunnya terbuang banyak, tapi karena memang racunnya sangat
sangat ganas, sangat keras, maka masih terus ada walaupun sudah banyak dibuang. Nah, beliau alhamdulillah bertahan. Sementara sahabat yang lain, kalau nggak salah namanya Al-Bara, meninggal di seketika. Memang racunnya sangat ganas. Fahada awanun qita'i abhuri. Maka sekarang ini adalah waktu terputusnya urat di leher saya. Baik. Ketika Allah menghendaki untuk mendapatkan syahadah, akhirnya beliau meninggal dunia dengan sebab itu. Tapi apa? Dalam waktu yang sangat lama yang orang-orang Khaybar menginginkan beliau meninggal seketika, tapi ternyata apa? Beliau mampu bertahan bertahun-tahun. Karena kita tahu perang Khaybar tahun berapa? Tahun 6 Hijriah. Beliau meninggal awal-awal tahun 11 Hijriah. Tidak seperti yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi untuk segera mati. Tayyib, qultu wa hadzal hadis fi Sahih Bukhari wa ghairuh. Saya mengatakan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.